Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Niva Martiana. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi bab ke-15, yaitu Basic Configuration. Apa aja sih materi yang ada di dalam bab ke-15 ini? Nah, di dalam materi Basic Configuration atau bab 15 kali ini itu ada 4 materi nih. Yang pertama itu ada konfigurasi host, yang kedua itu ada mendefinisikan IP address pada topologi, yang ketiga itu ada konfigurasi IP address router, dan yang keempat atau terakhir itu ada konfigurasi IP server. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi host. Kan jika sebelumnya itu kita sudah pernah untuk mengkonfigurasi nama, RAM, dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini itu kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi hostnya nih. Pertama, kalian bisa masuk ke dalam VirtualBox-nya kalian terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian itu mau mengkonfigurasi, itu kalian bisa running semuanya terlebih dahulu, seperti ini. Seperti saat ini saya sudah running ke empat-empatnya ya teman-teman. Nah, kemudian kalian pergi ke router Debian atau Debian router kalian. Nah, di sini untuk mengubah nama hostnya itu kalian bisa ketik cat size etc size hosts host. Nah, di sini bisa dilihat nih kalau misalkan ada localhost 2. Yang pertama itu ada localhost dan yang kedua itu ada localhostnya si Debian. Ini masih ikut atau masih sama-sama localhost ya teman-teman. Nah, di sini itu fungsi localhost ini juga bisa digunakan untuk ping nih. Jadi kalau misalkan kalian mau ping, itu kalian tidak harus menggunakan IP address yang depan ini nih, yang 127.0.1.1 itu tidak perlu. Kalian bisa ping menggunakan namanya saja. Nah, di sini kita akan coba nih untuk mengubah namanya atau hostnya. Kalian bisa ketikkan perintah nano slice etc slice hosts seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Nah, di sini kita akan coba nih ubah namanya menjadi router Debian. Seperti ini. Kemudian kita akan ctrl-x, kemudian kita simpan perubahannya, terus kita enter. Nah, di sini kita akan coba nih ping dulu menggunakan IP-nya, ping 127, maaf, 127.0.1.1. Kemudian kita bisa enter nih, teman-teman. Nah, bisa dilihat kalau misalkan hasilnya itu sudah reply. Nah, di sini kita akan coba nih membuktikan apakah benar bisa mengeping dengan menggunakan si hostname-nya. Kita akan coba ping router Debian. Nah, bisa dilihat hasilnya itu 64 bit ya, teman-teman, sudah reply. Jadi bisa dibuktikan kalau misalkan si host ini itu bisa digunakan untuk ngeping nih, teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjut nih ke dalam Debian servernya atau Debian CLI-nya. Nah, caranya itu masih sama. Kalian perlu masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa ketikkan langsung nano slice etc slice hosts seperti ini. Kemudian kalian bisa langsung enter. Nah, di sini kan namanya itu kan masih Debian Niva ya, teman-teman. Nah, di sini kalian itu bisa ubah namanya menjadi server Debian. SRV1 Debian. Nah, Nivanya di sini akan saya hapus. Kemudian kalian bisa langsung saja ctrl-x, kemudian yes. Nah, di sini kita akan coba ping nih. Ping 127.0.1.1. Kemudian kalian bisa enter. Nah, hasilnya itu bisa dilihat sama-sama 64 bit ya, teman-teman. Di sini kita akan coba lagi nih, ping, tapi menggunakan hostnya, SRV1 Debian. Nah, bisa dilihat hasilnya pun sudah sama-sama reply ya, teman-teman. Yang berarti sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan lanjut nih untuk mengubah yang Ubuntu server. Sama seperti sebelumnya, kalian itu perlu masuk ke dalam hak akses root terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan perintah nano slice etc slice hosts. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini itu namanya kan masih Niva Martiana server ya, teman-teman. Nah, di sini itu kita akan ubah namanya menjadi
server 2 Ubuntu. srv2 Ubuntu. Seperti ini. Kemudian kita bisa ctrlx, kemudian kita simpan perubahannya. Nah, di sini kita akan coba ping nih. Nah, bisa dilihat kalau misalkan menggunakan IP itu sudah otomatis berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping menggunakan hostnya. srv2 Ubuntu. Berarti tandanya kita sudah berhasil melakukan perubahan hostnya nih, teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, di sini kalian itu bisa pergi ke dalam topologinya kalian nih, teman. Oke, jadi di sini setelah kalian membuka topologi kalian, di sini kita akan add text nih, atau menambahkan teks. Nah, selanjutnya di sini itu saya akan menambahkan IP pada host OS terlebih dahulu. Dan untuk IP host OS kita itu bisa cek menggunakan Windows R, kemudian kalian itu bisa ketikkan perintah ncpa.cpl. Kemudian kalian enter. Nah, di sini akan langsung mengarah nih ke dalam control panel yang network and internet. Di sini kalian bisa pilih yang VirtualBox host only ya, teman-teman. Nah, di sini kita cek detailnya. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan IP address-nya itu 192.168.56.1. Nah, kita akan mengimplementasikan IP address ini ke dalam Ubuntu, ke dalam topologi kita nih, teman-teman. Nah, berarti IP-nya itu tadi 192.168.56.1/24. Nah, kita akan taruh di sampingnya nih agar lebih jelas. Nah, selanjutnya kita tambahkan teks lagi, kemudian kita akan memberikan IP yang router Debian yang ini. Karena router Debian itu terhubung ke host OS menggunakan adapter 1, dan adapter 1 itu menggunakan host only adapter. Jadi, kita itu IP-nya kurang lebihnya sama ya. Jadi, 192.168.56.2/24. Kita akan taruh di sebelah sini. Selanjutnya, kita akan memberikan IP kepada adapter 2 dan klien Ubuntu. Kita mulai dari adapter 2 terlebih dahulu. Di sini untuk adapter 2, saya memberikan IP-nya yaitu 172.16.1.1/24. Nah, kita akan geser di sini. Kemudian untuk klien Ubuntu itu saya akan memberikan IP 172.16.1.2/24. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke adapter 3 dan 2 server. Nah, untuk adapter 3 saya akan memberikan IP-nya yaitu 10.10.10.1/24. Seperti ini, dan kita akan taruh sini nih. Oke, selanjutnya untuk Debian server. Nah, Debian server itu saya akan memberikan IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Nah, kita akan taruh di atasnya ini. Kemudian yang terakhir untuk Ubuntu server, atau ya benar Ubuntu server, itu saya akan memberikan IP-nya berarti 10.10.10.3/24. Nah, kurang lebihnya itu seperti ini ya, teman-teman, jadinya. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi IP address pada router. Nah, di sini kalian bisa masuk ke dalam Debian routernya terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah masuk ke Debian routernya atau router Debian. Kemudian kita akan masukkan perintah IP address. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan di sini itu ada interface NPOS 3, NPOS 8, dan NPOS 9. Nah, si NPOS 3 itu perwakilan dari adapter 1, kemudian NPOS 8 itu merupakan perwakilan dari adapter 2, dan NPOS 9 itu untuk adapter 3. Nah, untuk LO sendiri yang berada di atas itu merupakan loopback. Dan tiap komputer pasti memiliki loopback-nya sendiri-sendiri. Jadi yang kita butuhkan hanyalah NPOS 3 sampai NPOS 9 saja. Nah, oke, di sini jangan lupa kalian itu harus masuk ke dalam hak akses root terlebih dahulu. Dan untuk cara pengeditannya itu kalian bisa ketikkan perintah nano slice etc slice network slice interface.
Nah, di sini kita bisa ubah-ubah nih. Di sini saya akan mengubah addressesnya menjadi 192.168.56.2. Kemudian untuk gateway-nya juga saya akan ubah nih teman-teman menjadi 192.168.56.1. Nah, seperti ini. Kemudian yang lainnya itu di sini karena sudah sesuai, jadi tidak akan saya ubah lagi ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa, kalau misalkan kalian itu sudah merasa benar, kalian bisa CTRL-X, kemudian kalian bisa save menggunakan yes, kemudian enter. Nah, di sini kita akan coba nih untuk meresetnya, yaitu menggunakan perintah system ctl restart networking.service. Seperti ini, kemudian kalian bisa enter. Nah, ini untuk mereset ya, teman-teman. Kemudian kita bisa cek nih di bagian IP address. IP address. Nah, bisa dilihat kalau misalkan IP-nya itu sudah berubah ya, teman-teman. Yang endpost 3 itu sudah berubah menjadi 192.168.56.2. Dan yang endpost 8 itu sudah menjadi 172.16.1.1. Dan yang endpost 9 juga sudah 10.10.1. Yang berarti sudah sesuai seperti topologi yang tadi kita buat. Nah, sekarang kita akan coba nih untuk ping satu per satu. Apakah sudah terhubung satu sama lain atau belum? Ping 192.168.1 maaf, titik 56.2. Nah, bisa dilihat hasilnya itu sudah replay, kemudian kita lanjut ke yang endpost 8. Nah, di sini kita ping 172.16.1.1. Nah, bisa dilihat di sini kita akan coba enter. Nah, hasilnya itu sudah 64 bit atau replay. Nah, yang terakhir kita akan coba ping yang endpost 9, ping 10.10.10.1. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini hasilnya juga sudah replay ya, teman-teman. Dan bisa dan bisa dibilang kalau misalkan kita itu sudah berhasil untuk mengkonfigurasi IP pada router Debian atau Debian router. Kemudian di sini kita akan coba ping nih satu per satu, mulai dari yang endpost 3 dulu. Ping 192.168.56.1. Seperti ini, kemudian kalian bisa enter. Nah, bisa dilihat hasilnya itu sudah 64 bit ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ping nih yang endpost 8. IP-nya yaitu 172.16.1.1. Seperti ini, kemudian kalian bisa enter. Nah, bisa dilihat hasilnya juga sudah sama-sama replay ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita akan coba ping nih yang endpost 9. IP-nya yaitu 10.10.10.1 seperti ini. Kemudian kalian bisa enter. Oh, maaf, kurang tulisan ping. Ping 10.10.10.1. Nah, bisa dilihat kalau misalkan hasilnya juga sudah sama-sama replay nih. Nah, kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir, yaitu konfigurasi IP server. Nah, di sini kalian pergi ke dalam Debian servernya atau Debian CLI-nya kalian terlebih dahulu. Oke, sebelumnya kalian itu jangan lupa untuk masuk ke dalam hak akses root terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, untuk caranya itu masih sama kok, seperti yang sebelumnya. Tapi karena ini itu hanya menggunakan satu adapter saja, berarti di sini itu kita hanya menggunakan endpost 3 saja. Kita akan coba cek IP address. Nah, bisa dilihat di sini itu hanya menggunakan satu interface saja. Nah, di sini kita akan coba nih untuk mengedit nano. Kalian bisa ketik perintah nano slash etc slash network slash interface. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan tampilannya itu masih sama seperti sebelum kita mengedit ya, teman-teman. Nah, di sini akan saya edit. Di sini akan saya geser-geser terlebih dahulu. Kalian sesuaikan saja seperti ini. Kemudian kita akan ada yang kita ganti nih beberapa. Menyesuaikan yang ada di dalam. Nah, di sini gateway-nya itu kita
pakai 10.10.10.1. Nah, untuk yang atas itu kita pakai 10.10.10.2. Nah, untuk net masknya itu sudah seperti itu ya, teman-teman. Kalian tidak perlu untuk menggantinya lagi. Nah, kemudian di sini itu akan saya CTRL-X, kemudian Y. Nah, setelah itu kita akan coba nih restart menggunakan perintah system ctl net restart networking.service. Kemudian kalian bisa enter. Nah, setelah itu kita akan cek nih apakah berhasil atau tidak menggunakan perintah IP address. Nah, bisa dilihat kalau misalkan IP-nya itu berubah menjadi 10.10.10.2/24 nih, teman-teman. Nah, berarti kita akan coba ping nih. Ping 10.10.10.2. Apakah berhasil atau tidak? Nah, bisa dilihat kalau misalkan hasilnya itu sudah replay nih. Berarti yang bisa dikatakan kalau misalkan kita itu sudah berhasil mengkonfigurasi IP di dalam Debian CLI. Nah, selanjutnya itu kita akan config di Ubuntu nih. Nah, untuk mengkonfigurasi IP di dalam Ubuntu server itu letaknya agak berbeda. Nah, sebelum itu kita akan coba nih cek IP address-nya. Nah, di sini interface-nya itu masih sama nih menggunakan NPOS 3. Berarti di sini kita akan langsung saja nih. Nah, di dalam Ubuntu itu letaknya itu tidak sama seperti Debian. Jikalau Debian itu nano slice etc slice network slice interface, maka di sini itu kalian bisa ketikkan nano slice etc slice netplan tc netplan. Kemudian kalian bisa ketik 50 load init YAML seperti ini. Kalian kemudian bisa enter saja. Nah, di sini akan otomatis masuk ke menu edit nih. Nah, di sini yang akan kita ubah itu pastinya DHCP. DHCP kita akan ubah menjadi no. Seperti ini. Kemudian di bawah DHCP itu ada lagi nih. Kita enter. Di bawah DHCP itu ada addresses. Seperti ini, kemudian kalian beri titik 2, kalian spasi, terus kemudian kalian beri tanda kurung, masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.3/24. Kemudian kalian beri tutup kurung, seperti ini. Setelah itu, di bawahnya IP address itu masih ada gateway. Gateway 4. Kemudian kita bisa beri gateway-nya itu berarti 10.10.10.1 seperti ini, dan untuk versionnya itu masih sama, version 2. Nah, di sini itu yang selanjutnya itu kita bisa untuk menyimpan CTRL-X, kita simpan, kemudian enter. Nah, setelah itu kita akan coba nih untuk di sini untuk memasukkan perintah netplan play. Nah, bisa dilihat di sini itu hanya ada tulisan warning saja ya, teman-teman. Kalau misalkan ada tulisan error, itu berarti tidak bisa, karena di sini itu hanya ada warning saja, berarti masih bisa. Nah, di sini kita akan membuktikan, kita akan coba nih cek IP address. Nah, bisa dilihat kalau misalkan IP address-nya itu sudah berubah nih, menjadi 10.10.3. Nah, kemudian kita akan coba ping nih, ping 10.10.10.3. Nah, bisa dilihat hasilnya pun masih sama, masih replay, yaitu ping 64 bits nih, teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya itu seperti itu cara untuk mengkonfigurasi IP di dalam Ubuntu server atau Ubuntu CLI. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.